Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan peraturan daerah atau Perda mengenai penanggulangan virus corona atau COVID-19 di ibu kota. Adapun Perda ini, Ellen, dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di ibu kota Jakarta. Nah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan sejauh ini sebenarnya Pemprov DKI ini sudah memiliki sejumlah aturan maupun kebijakan dalam menekan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota, di mana salah satunya pemerintah ini telah bekerja sama dengan jajaran TNI Polri dalam menegakkan aturan di tengah masyarakat. Namun Ellen, menurutnya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi aturan mengenai protokol kesehatan begitu di tengah masyarakat di ibu kota ini bukan pekerjaan yang mudah, sehingga saat ini memang pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada, yakni agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bersama-sama menekan penyebaran virus COVID-19 di ibu kota begitu. Nah, Ellen, Perda ini berisi 11 bab dengan 35 pasal, di mana memang untuk jumlah ini telah disesuaikan dengan Perda ataupun rancangan Perda maksud kami yang sebelumnya berisi 13 bab dan 38 pasal. Sementara poin penting yang diatur dalam Perda ini adalah mengenai sanksi denda yang diatur bagi pelanggar-pelanggar yang melanggar aturan, yakni terkait protokol kesehatan begitu, di mana jumlahnya ini, Ellen, ada beragam begitu, yakni berkisar dari 250.000 hingga 50 juta rupiah. Denda-denda tersebut terdiri dari yang pertama, bagi warga yang menolak tes COVID-19, ini nantinya akan dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah. Kemudian bagi pengendara yang tidak memakai masker, Ellen, baik di dalam mobil begitu, didenda sebesar 250.000 rupiah. Dan yang terakhir bagi pihak yang mengambil paksa jenazah pasien corona didenda 5 juta rupiah, di mana apabila pengambilan paksa ini disertai dengan ancaman begitu, maka dendanya akan semakin tinggi, yaitu meningkat menjadi 7,5 juta rupiah. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mengatakan dengan adanya landasan hukum yang semakin kuat ini diharapkan penyebaran COVID-19 di ibu kota bisa terus mengalami penurunan, Ellen. Nah, berbicara mengenai penyebaran kasus positif COVID-19 di ibu kota, memang di DKI Jakarta ini mencatatkan atau secara konsisten begitu, Ellen, mencatatkan penurunan kasus baru selama 4 hari berturut-turut. Bahkan dalam 3 hari terakhir saja kasus baru harian selalu berada di bawah 1.000 kasus. Di mana untuk penurunan kasus ini terjadi sejak 16 Oktober hingga hari ini, yakni yang masing-masing jumlahnya sebanyak 1.045 kasus, kemudian menurun sebanyak 974 kasus, dan kemudian menurun lagi menjadi 971 kasus. Sementara untuk hari ini, DKI Jakarta mencatatkan kasus baru sebanyak 926 orang, Ellen, sehingga secara akumulasi mencapai 95.253. Sedangkan untuk kasus kesembuhan juga mengalami peningkatan menjadi 1.124 orang, dan juga untuk jumlah kematian menjadi 14 kematian pada hari ini. Sehingga memang untuk kasus aktif COVID-19 di ibu kota pada hari ini atau hingga hari ini tersisa sebanyak 13.000 maksud kami 40.000 orang. Dan untuk mendengar lebih lanjut terkait dikeluarkannya atau disahkannya Perda yang diharapkan bisa menjadi jawaban untuk menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di ibu kota Jakarta, berikut keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Pandemi COVID-19 sudah selesai dan sosialisasi disosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat Jakarta juga disiplin. Dengan adanya ini kita juga mendukung operasi justisinya aparat keamanan di Jakarta agar supaya teman-teman dan masyarakat Jakarta juga bisa menaati aturan-aturan yang sudah dilakukan di dalam acuan Perda ini. Itu aja. Supaya teman-teman atau masyarakat rakyat Jakarta itu ada efek jerahnya. Mudah-mudahan dengan berhasilnya dan sudah disahkannya Perda ini, kita memiliki landasan yang kuat dalam berpijak, dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Jadi semua diatur secara jelas, secara detail, ada yang diatur dalam Perda dan tentu juga ada yang telah diatur dalam Pergub dan Kegub. Jadi antara Perda, Pergub dan Kegub saling menguatkan, saling bersinergi positif ya. Tentu yang paling tinggi adalah ketentuan peraturan perundangan adalah Perda. Jadi kita semua mengacu pada Perda. Dan alhamdulillah Pergub dan Kegub